Sehat, sehat. Aduh. Oke. Sang datang di hati. Boys. Mantap, mantap. Langsung sakti tuh, langsung sakti. Ya teman-teman pesantren yang ada di Indonesia itu anak-anak mudanya, karena kan sekarang memang paling penting itu kan media itu kan ada media televisi, ada media TikTok, Instagram. Jadi memang hal-hal yang baik itu memang harus kita kembangkan. Banyak juga anak-anak pesantren kita yang kreatif, yang ngajinya misalnya masya Allah bagus. Kita juga bisa ajak juga mungkin kalau ya teman-teman saya yang di influencer kita undang sesekali, kita cari misalnya ada anak luar biasa dari pesantren mana yang punya bakat apa, kita naikkan. Nah itu kan kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa seperti itu. Mondok di pesantren itu bagus. Nah apalagi sekarang di daerah-daerah supaya semangat dan juga viral kebaikan-kebaikan itu harus kita sosialisasikan. Jadi paling utama kalau agama kita kuat, insya Allah fondasi kita kuat karena tiang agama itu nomor satu. Pesantren adalah lembaga tertua di bumi. Jika ingin bagaimana pesantren itu, mohon maaf saya ulangi tadi, bukan lembaga pendidikan alternatif, tapi pendidikan unggulan. Apa saja yang ada di pesantren ini masih minim. Nah ini yang sebetulnya peranan media di sini sangat penting untuk mewartakan tentang pesantren ya. Dan juga terlebih adalah kita kepinginnya santri-santri yang lulusan dari pesantren mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar baik itu dari sisi media ataupun di lapangan pekerjaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada Kiai Haji Ahmad Iskandar, Pak Kiai Pengasuh Ponpes Al-Amin, dan juga Ketum MUI Pusat beserta Ibu Nyai di kedua kalinya yang sudah seperti ayah saya sendiri. Terima kasih. Yang pasti juga salam langsung dari Pak Presiden Prabowo untuk semua yang ada di sini dari Ponpes Al-Amin. Yang paling utama di sini saya senang kalau generasi muda ini maju, terutama untuk para santri-santrinya. Karena tadi juga sebelum acara ini mulai sudah bicara kurang lebih banyak sama Kiai Haji Lukman, sama Gusan, sama Ibu Lini, sama Pak Kiai. Ya memang kolaborasi itu harus. Apalagi di agama kita ini yang paling penting kita belajar agama, tapi juga harus dengan cinta. Saya selalu bilang sama generasi muda, ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi ada ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu di mana yang diajar namanya ada sopan santun, agama itu nomor satu. Itu di mana? Ya ada yang di pesantren. Pesantren itu santri-santri itu ini adalah cikal bakal tiang kita, generasi penerus kita di masa yang akan datang. Jadi saking hebatnya media sosial kita dorong sosok-sosok muda, kita dorong tokoh-tokoh muda, kita bikin viralnya kebaikan untuk mewakili agar Islam lebih baik dan lebih viral dengan hal yang baik. Itu aja. Kadang saya juga sama Menteri Desa,
saya menjadi pemuda pelopor desa Indonesia. Saya bilang sama pemuda-pemuda yang ada di desa, kalau punya skill, punya motivasi, nggak usah langsung cepat-cepat pindah ke kota, majukan dulu desanya. Kan contohnya begitu. Sama kayak teman-teman di daerah, majukan dulu santrinya, kita viralkan dulu pesantrennya, pondoknya. Wah, itu pasti akan menjadi kebanggaan. Jadi Rafathar sama Rayyan nanti saya ajak pondok ke sini ya Pak. Kayak saya selalu bilang, sepintar-pintarnya orang, suatu hari kalau jadi pemimpin, kalau dia cuma pintar otaknya aja, ilmu pendidikannya tapi ilmu adabnya, ilmu agamanya kuat, nggak akan jadi apa-apa. Jadi justru semua itu dimulai dari pondok-pondok pesantren. Maka pesantren harus maju. Ya, secara masalah tadi kolaborasi yang baik, yaitu bagaimana para santri, para gus-gus dengan seluruh potensi yang dimiliki ini saling bantu membantu, memberi manfaat kepada tugasnya Mas Rafi khususnya, dan bermanfaat untuk masa depan bangsa dan negara. Aja sebutkan 3 kegiatan Rayyanza. Pertama gym, kedua sekolah, ketiga syuting. Sibuk banget aja ya. Ya, Nah sekarang coba 3 kegiatan AA Rafathar. sekolah, dua main basket, Betul. tiga main bola. Masya Allah semuanya kegiatannya banyak ya. Tapi kok AA Rafathar kok nggak syuting ya? Iya, Kenapa? Kalau Rafathar tuh lagi suka banget tuh main olahraga, main basket, main bola. Sering juga ikut kalau ada perlombaan antar sekolah, nah ini sering ikutan juga. Kalau aja juga nggak kalah sibuk ya. Tapi kemarin nih karena anak-anak pada kecapean kayaknya, terus cuacanya juga nggak baik, sempet tuh Rafathar jadi batuk, pilek, jadi ngedrop. Terus ada aja juga ketularannya. iya. Untuk aku selalu siap sedia obat batuk kesayangan. OBH Tropika Plus anak. Tada. Nah ini tuh andalan aku buat redakan batuk pilek dan juga demam pada anak. Dengan 2 pilihan varian rasa, ada strawberry. Ini yang dipegang aja apa rasanya? Apa? Jeruk. Jadi nggak bikin anak susah minum obatnya. Insya Allah ini produknya juga udah halal. Pokoknya OBH Tropika Plus pilihan tepat untuk redakan batuk pilek dan juga demam pada anak. Nah kalau buat aku sama Afi, kalau udah rasanya udah enak tuh kayak mau batuk. Nah ini juga aku selalu siap, sedia, jaga-jaga, selalu sedia OBH Tropika Expectorant Menthol. Kalau kelebihan produk ini itu penting buat kita. Jadi kan aku sama Raffi tuh kegiatannya banyak. Nah yang aku suka tuh karena ini obatnya ini gak bikin ngantuk. Selain itu nih, kalau OBH Tropika Expectorant Menthol, nah ini tuh mengandung Saccus Plus, guaifenesin alias double extract. Nah ini tuh efektif buat ngejaga dahak, pastinya lebih cepat dan juga mempercepat pengeluarannya. Terus yang enak juga tuh kayak sensasi mentolnya tuh bikin kayak semeriwing gitu. Dia tuh tenggorokannya tuh rasanya plong, gimana sih plong? Long. Makanya nih solusi untuk batuk keluarga, jangan salah pilih OBH. Carinya OBH yang Tropika ya.